Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Malam dan lanjutkan berbincang-bincang malam kita dengan Bapak Wali Kota, Bapak Haji Firdaus dan Bapak Tumpal Huta Barat dari fraksi Demokrat. Selamat malam. Pak, melanjutkan obrolan kita tadi, seperti apa kesiapan anggaran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi menghadapi PSBB maksud kami? Baik, sesuai dengan arahan pemerintah bahwa semua kegiatan pembangunan dan biaya untuk kegiatan pembangunan itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan penanganan COVID ini. Maka secara nominal kami APBD Pemerintah Kota mengalokasikan pergeseran anggaran itu sekitar 115 miliar untuk keperluan ini. Nah, di dalam penanganan kebijakan kita dalam menangani krisis kesehatan ini, pertama kita memberikan perhatian penuh untuk pelayanan bagi masyarakat kita yang terdampak, baik yang dalam PDP maupun juga positif. Artinya pelayanan fokus untuk pengobatan dan juga penyembuhan bagi saudara-saudara kita yang telah terdampak. Kemudian yang kedua, bagaimana kita pemerintah bersama dengan masyarakat untuk bersama-sama kita melindungi masyarakat kita yang masih sehat, yang belum terdampak oleh wabah COVID ini. Maka oleh sebab itu kita harus menjadi satu tim dalam gerakan memutus mata rantai penyebaran COVID ini di wilayah Kota Pekanbaru. Maka oleh sebab itu, inilah kita butuhkan pembatasan sosial berskala besar dengan secara komprehensif. Jadi tidak hanya dalam pengaturan, dalam pergerakan, tetapi sesungguhnya di Pekanbaru 1 kali 24 jam, sebagian besar dari PSBB ini kita tetap diberlakukan, kemudian pengaturan yang lebih ketat untuk waktu di malam hari ini lebih ketat lagi. Intinya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini adalah tetaplah di rumah. Karena di rumah kita akan lebih aman dan di rumah kita akan lebih selamat. Bila tidak ada kepentingan aktivitas di luar, maka tetaplah di rumah. Bila mana kita membutuhkan kegiatan yang penting di luar rumah, tentunya kita berikan ruang dan waktu, namun tetap dengan mengikuti standar kesehatan COVID ini sendiri. Pertama, keluar dengan persiapan alat pelindung diri, terutama masker. Kemudian selalulah mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, kemudian juga selalu untuk menjaga jarak bila mana bertemu dengan orang lain. Tentunya sekali lagi dengan kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita bersama-sama perangi penyebaran COVID ini dengan memutus mata rantai, tetaplah di rumah. Baik, Pak Tumpal, menurut Bapak setelah Kota Pekanbaru, kota-kota di mana lagi yang akan diberlakukan PSBB, Pak, di wilayah Riau? Terima kasih. Kami melihat ada beberapa kota yang mungkin sedikit agak rawan, seperti Dumai, itu pelabuhan yang banyak dari luar negeri, TKI dari Malaysia dan Singapura, kemudian ada Bengkalis, Selat Panjang, Indragiri Hilir, itu mungkin prioritas Bu kami melihat, karena mereka juga sudah berencana mengajukan PSBB, cuman masih belum disetujui barangkali. Karena melihat itu kota-kota adalah pintu-pintu masuk dari luar negeri dan dari perantau-perantau ke Riau umumnya. Apakah sudah ada laporan dari masing-masing kepala daerah tersebut, Pak Tumpal? Pengajuan sudah ada dari anggota Dewan. Kami kebetulan tadi ada Kepala Lawan, ada ke DPRD Siak. Mereka juga sedang menggodok ini, mempersiapkan pengajuan untuk PSBB. Hanya mungkin
butuh waktu karena belum terlalu banyak seperti di daerah-daerah Siak baru hanya terdapat satu yang positif. Jadi belum terlalu mendesak sekali mereka membuatnya. Tapi mereka sudah mengajukan juga seperti itu. Seperti saya sebut tadi adalah Dumai. Itu adalah pintu masuk karena itu pelabuhan yang dari speedboat dan dari kapal laut khususnya dari luar negeri. Mungkin itu yang perlu diusulkan, Bu. Terima kasih. Artinya persyaratan-persyaratannya belum memenuhi ya Pak untuk diberlakukan PSBB. Iya, begitu, Bu. Belum memenuhi. Lalu kemudian bagaimana dengan toko-toko retail maksud kami di Pekanbaru, apakah selama PSBB ini masih tetap buka atau seperti apa Pak kondisinya? Baik, untuk kegiatan ekonomi, apakah itu pasar modern maupun juga pasar tradisional yang legal, baik dikelola oleh pemerintah maupun juga oleh swasta, ini tetap dibuka. Karena ini juga di samping untuk kebutuhan masyarakat, tentunya juga ini bagaimana kita sektor ekonomi juga diharapkan bisa juga tumbuh. Sehingga kita bisa mampu meminimalisir terjadinya krisis ekonomi di wilayah kita. Pada malam hari, sektor ekonomi baik yang diselenggarakan oleh sektor informal maupun juga UMKM, khususnya untuk pangan, untuk makanan, ini tetap buka, boleh buka melebihi dari jam 20. Tetapi sekali lagi syaratnya adalah sejak mulai jam 20, mereka tidak boleh lagi menerima masyarakat yang makan di lokasi penyediaan mereka, tetapi hanya dibolehkan untuk beli bawa pulang atau take away. Sekali lagi, bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman juga dapat keluar rumah bila mana sangat penting. Pertama, untuk mencari obat-obatan, keperluan keluarga maupun juga mencari bahan makanan. Namun sekali lagi, untuk keluar dari pemukiman, ini mesti mendapat izin dari pengamanan lingkungan itu tersebut. Oke, baik. Sekali lagi, yang kita atur adalah bagaimana masyarakat kita berada di rumah dan sekali lagi di rumah lebih aman dan lebih selamat. Apa himbauan dari Bapak Wali Kota bagi masyarakat Pekanbaru terkait PSBB ini? Baik, kepada seluruh masyarakat Pekanbaru yang saya cintai, yang saya banggakan, musibah COVID-19 ini adalah musibah kemanusiaan yang melanda masyarakat dunia dan juga kota kita. Maka oleh sebab itu, kita harus bersatu padu. Umara, ulama, dan umat haruslah menjadi suatu tim yang padu untuk membangun sebuah gerakan untuk kita sama-sama bekerja dan juga bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID ini di lingkungan kita. Maka gerakan yang kita lakukan ini berfungsi, bertujuan untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat di sekitar kita, dan juga rakyat Indonesia. Insya Allah kita akan mampu dan bisa. Dengan ridha Allah, kita berikhtiar dan juga berdoa. Semoga Allah mengangkat dan membuang wabah COVID ini di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau, dan juga di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai. Apa himbauan Bapak sebagai anggota DPRD bagi masyarakat, Pak, terkait PSBB ini? Terima kasih, Bu. Ini himbauan kita kepada seluruh warga Pekanbaru dan Provinsi Riau. Mari kita sama-sama melawan penyebaran COVID-19 ini dengan tentunya dari pembatasan pengawasan dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, kemudian dari lingkungan, kantor, kota, dan provinsi. Sehingga dengan dimulai dari diri sendiri, dari rumah masing-masing, dengan cara mungkin berdiam diri di rumah, kalau mendesak mungkin ada keperluan keluar, ya pakailah APD, pakailah alat pelindung diri, cuci tangan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kemudian kita sama-sama menjaga fisik, menjaga kesehatan,
Yang ketiga juga perlunya mempersiapkan mental kita yang selama ini mungkin tidak pernah berkurung di rumah, sehingga harus berkurung di rumah, anak, istri, dan bapak, sehingga pelan-pelan demi memutus mata rantai COVID ini, kita bisa sama-sama menghadapinya dengan baik. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Bapak Haji Firdaus selaku Wali Terima kasih, Kota sama-sama. Pekanbaru dan Bapak Tumpal Huta Barat anggota DPRD Pekanbaru dari fraksi Demokrat maksud kami.